Selamat siang Pak Alwi. Selamat siang. Oke, kita bincang-bincang sedikit ya, bicara-bicara sedikit, coaching sedikit terkait dengan persiapan kita nanti di kelas. Jadi ini ya, Pak. Kita masuk ke sebelum ke observasi, kita pra-observasi dulu. Pra-observasi ini kita mau bincang-bincang atau bicara coaching sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran Pak punya. Nanti apa saja yang mau diturunkan atau disampaikan ke siswa, area pengembangan itu apa saja, kemudian strategi, teknik, langkah-langkah apa saja yang akan dipersiapkan nanti di kelas nanti. Saya yakin sudah ada strategi gitu nih Pak Alwi punya ini. Oke, Pak Alwi, mata pelajaran apa nanti di PBO ya? Pemrograman berorientasi objek. Syarifin dan Alwi. Alwi. Kom kan? Eskom. Mata pelajaran PBO. Sekolah kelas berapa? RPLB. Kelas 11 RPLB. Berapa jam itu Pak di dalam RPP-nya? 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Berarti 3 kali 35 menit ya? 3 kali 35 menit. Pak Alwi sudah siap ya untuk besok? Siap ya. Pak Alwi, RPP-nya sudah ada? RPP sudah. Saya lihat RPP-nya. Pembelajarannya. Ada tambahan. Oke. Tujuan pembelajarannya apa besok? Tujuan pembelajaran Pak Alwi-nya? Pembelajarannya menggunakan pembelajaran di software learning, diskusi tentang materi yang akan diajarkan besok. Ya, tujuannya mau dicapai apa untuk materinya? Siswa mampu membedah program dari materi pokoknya penanganan kesalahan atau exception handling di dalam menangani kesalahan program. Membedah apa tadi? Membedah program. Materi pokoknya apa tadi? Materi pokoknya exception handling atau penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan. Ya, penanganan kesalahan atau exception handling. Nah, tujuan apa lagi yang mau di penanganan kesalahan ini? Apa lagi yang mau digali? Mau di penanganan kesalahan itu pastinya yang pertama tuh siswa membedah dulu Pak. Membedah program itu, terus mereka mengetahui sumber kesalahannya. Kemudian siswa akan memberikan solusi dari permasalahan itu. Dengan cara diskusi nanti baru di 3 ini saja? Ya. Jadi solusi dari permasalahan. Solusinya, kemudian membedah. Setelah dibedah diketahui akar permasalahannya, baru dikasih solusi. Oke. Area pengembangan besok itu apa sih? Area pengembangan besok itu maksudnya nanti di kegiatan proses pembelajarannya, tindakan kelasnya, atau di lebih fokus lagi kepada inti, pendahuluan atau penutup, atau pada PSE, pembelajaran sosial emosional, atau pada karakternya apa mau dinilai, atau lebih fokus kepada budaya positifnya, keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Nah, area pengembangan apa yang bisa dicapai nih? Area pengembangan lebih titik fokusnya. Titik fokusnya lebih ke apa? Diskusinya untuk ya, nanti kan dikasih kayak permasalahan terus didiskusikan untuk dicari. Oke, berarti persoalan apa strategi pembelajaran kita sudah tahu nih.
apa itu? Problem based learning. Problem. Problem based learning atau apa ini takunya? Ini itu Discover learning. Discover learning. Kalau terkait dengan permasalahan itu lebih bagus metodenya itu adalah problem based learning. Jadi siswa mencari masalah, menganalisis masalah, mencari referensi untuk menyelesaikan masalah. Dan mungkin karena kebetulan kita punya materi pokoknya tentang penanganan kesalahan. Ya mungkin cocok seperti penanganan kesalahan. Jadi strateginya itu harus problem based learning. Nanti langkah-langkah problem based learningnya dimasukkan di dalam RPP. Oh, gitu ya. Sebenarnya mau discover learning atau problem based learning itu semua itu adalah model saintifik. Model saintifik. Mulai daripada pengumpulan masalah, diskusi kelompok, analisis, kemudian penyampaian hasil. Nah, itu analisis terkait dengan metode saintifik. Nah, Pak Alwi di apa strategi pembelajarannya nanti di sebentar atau dicari lagi referensinya langkah-langkah problem based learning itu apa. Nah besok itu yang dipakai kan nanti dimasukkan semua di dalam RPP. Nanti yang discover diganti. Nah discover learning itu diganti sebagai problem based learning. Jadi pembelajaran itu metodenya boleh rubah-rubah terkait dengan topiknya. Tapi tidak harus satu. Tidak harus satu. Sesuai dengan materi pokoknya. Jadi kalau terkait dengan penanganan permasalahan ini lebih bagusnya problem based learning. Karena nanti siswa bertanya mencari tahu kan saya lihat di sini. Oke. Terus di area pengembangan satu lagi ini Pak Alwi. Budaya positif ya. Budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti Pak Alwi buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti anak-anak sebelum pembelajaran dimulai kita buat keyakinan kelas dulu. Tanya mereka kira-kira apa saja yang kita mau buat. Itu isinya aturan-aturan. Dari selama belajar harus aktif. Semua terlibat aktif dalam proses diskusi, aktif bertanya atau menjaga keamanan selama proses belajar atau keluar masuk ya. Jadi keyakinan kelas itu isinya aturan-aturan yang membatasi kita dalam proses pembelajaran itu. Tidak terlalu banyak. Yang kita butuhkan dalam pembelajaran itu saja. Kalau Pak merasa bahwa mereka terganggu dengan menggunakan HP karena mereka proses yang lain, maka ada masukan juga di keyakinan kelas gunakan HP sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau ada mereka yang main HP ke Facebook, Nana ingat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan HP aplikasi HP selain daripada Facebook. Jadi tidak boleh kita marah, tidak boleh kita larang-larang macam-macam. Anak-anak yang tadi itu kalian sudah kasih masukan. Nah inilah kesepakatan kalian. Masa kita harus melanggar kesepakatan? Ini kalian buat sendiri. Masa kalian sendiri yang langgar? Kayak gitu. Jadi suruh saja mereka antara mereka giring ke keyakinan kelas. Yang paling sebelum itu di pendahuluan. Nanti di langkah pendahuluan. Ya. Kemudian ada budaya positif, ada satu lagi PSE. Nanti area pengembangan satu itu adalah PSE. Ini ingat nih kalau saya tulis di area pengembangan ini berarti besok itu sudah masuk di observasinya. Itu di RPP harus kasih masuk. Ya. Jadi budaya positif atau keyakinan kelas itu dibuat di pendahuluan. PSE itu boleh di pendahuluan, boleh di inti, boleh di penutup. Tergantung nanti Pak lihat anak-anaknya jenuhnya di mana. Jadi PSE itu ada pembelajaran sosial emosional. Semacam pembelajaran sosial emosional, games, menyanyi, atau gerakan tubuh melemaskan otot, atau dengan kata-kata bijak, refleksi diri bisa. Atau juga PSE itu bisa kita pakai ice breaking. Jadi ice breaking itu bisa kita buat nyanyi atau pakai game. Nanti Pak coba lihat di games itu
ketik di internet ice breaking games, gamenya banyak. Tadi Ibu Dahlia sudah terapkan di matematika. Dia pakai games matematika, jadi anak-anak berhitung tapi mengolah asah pikiran, otak mereka kreatif, jadi senang sekali mereka tadi. Nah itu yang kita butuhkan supaya pembelajaran kita itu tidak jenuh, tidak monoton, ada kesenangan, kebahagiaan di dalam. Itu PSE, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang berikut itu adalah strategi yang dipersiapkan ya. Strategi tadi apa? Problem modelnya. Problem based learning. Nanti langkah-langkahnya itu besok baru saya tanyakan. Nah, jadi nanti dicari dulu problem, ada 4 atau 5 langkah saja itu problem based learning. Nah, itu yang dipakai untuk besok. Oh, langkah pertama saya buat ini. Itu di kegiatan intinya. Nah, jadi kalau strategi itu sudah masuk kepada intinya. Nah, inti itu mulai dari problem based learning, berarti langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Semua itu dilakukan oleh siswa. Guru atau Pak Ali sebagai fasilitator dampingi mereka. Ketika ada pertanyaan baru jawab. Ketika mereka kesulitan, ketika mereka bertanya tetapi pertanyaannya itu tidak sesuai atau ada keliru sedikit, Pak Ali boleh simpulkan, oh pertanyaan maksudnya begini gitu. Jadi sebagai moderator saja. Gitu ya, di strategi pempersiapan sudah. Nah, Pak Ali bisa ceritakan sedikit langkah-langkah apa saja yang besok mau dipakai, mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab salam dari guru. Itu masuk pertamanya. Guru yang memberikan salam dulu atau siswa yang beri salam nih? Besok mau dipakai. Kebanyakan selalu guru yang memberi salam duluan. Guru memberi salam. Siswa yang harusnya guru memberi salam duluan, harusnya ya. Guru memberi salam. Jadi guru memberi salam, kita harus lebih dahulu, harus punya inisiatif lebih dahulu. Iya. Nah, terus salam. Kemudian mengecek hadirat, absensi. Mengecek hadirat. Memberikan kesempatan kepada pembelajaran. Lalu setelah itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan diskusi. Ada motivasi? Motivasi awalnya. Nah, motivasi awalnya. Motivasi awal. Jadi Pak Ali kasih motivasi ke mereka, tanya kondisi mereka, ada lapar kah, ada masalah dari kos-kosan kah, sudah makan atau belum, siapa yang belum makan ya, tanya kondisi mereka dulu persiapan belajar. Itu di pendahuluan, motivasinya di awal. Oke. Terus kemudian masuk ke materi inti. Mungkin sebelum diskusi itu ada memberi penjelasan secara umum terkait dengan cara pengisian LKPD. Ada LKPD-nya? Ah, mana? Jadi sabun itu berkaitan dengan mungkin pembedahan. Ada LKPD. Nanti LKPD-nya di akhir ini ada diketahui oleh kepala sekolah. Di guru mata pelajaran ya kepala sekolah. Oke, ada LKPD-nya, mantap. Sudah? Setelah itu kemudian baru dikasih kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan diskusi terkait dengan materi pokok yang diajarkan saat itu. Lalu mereka setelah mereka diskusi, mereka menyampaikan hasil diskusi mereka. Baru nanti disimpulkan. Oke, disimpulkan. Mereka diskusi baru disimpulkan. Oke. Kesimpulannya itu di mana? Di inti kegiatan inti atau di penutup disimpulkan? Disimpulkan di penutup. Kesimpulan guru di penutup, kesimpulan siswa di inti. Oke, jadi siswa melaporkan hasil diskusi mereka itu di inti, nanti baru di akhir di penutup itu sebelum ditutup guru menyimpulkan semua materi. Oke. Di intinya sudah bagus ya di inti.
Ice breakingnya Pak mau simpannya di mana? Ice breaking nanti ditulisnya di sini. Ice breakingnya Pak mau simpannya di mana? Nanti dilihat di kondisi kelasnya. Jelas. Tidak mau rencananya nanti. Pak Ali di jam keberapa? Jam terakhir berarti ice breakingnya pas dia jam di awal di pendahuluan. Pendahuluan saja. Ya, supaya karena mereka sudah jenuh, penat. Jadi membakar semangat mereka, menghilangkan konsentrasi, menghilangkan beban mereka itu dengan ice breaking itu di awal pembelajaran. Supaya pada saat mereka mulai pembelajaran Pak Ali punya, mereka sudah dalam keadaan fokus. Di awal ya. Ice breaking apa nih kira-kira? Boleh kasih ice breaking mungkin lebih ke ini anak-anak mungkin kalau dilihat dari melatih konsentrasi mereka bisa kayak melatih logika mereka. Oke, bisa ya. Itu bisa. Itu juga Bocoran sedikit bagaimana tuh caranya? Mungkin dari dengan kayak teka-teki atau kayak gitu teka-teki. Terus di awal ya. Di penutup apa saja tadi? Di penutupnya nanti saya bisa lihat. Jadi nanti penutup kan sebelum guru memberikan kesimpulan siswa dari materi problem sampaikan atau diskusi kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan evaluasi yang telah disiapkan guru. Evaluasi diri. Ada? Sudah ada? Rubrik penilaian. Mungkin evaluasinya evaluasi diri. Ini nanti di fotokopi. Refleksi diri ya. Refleksi diri. Nanti suruh ibu yang fotokopi. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimak penyampaian tentang materi. Kesimpulan akhirnya. Oke. Dan penyampaian tentang materi berikut pelajaran berikutnya. Ada motivasi di situ? Mungkin sedikit ada. Sedikit motivasi sedikit di situ. Oke. Terus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab salam penutup. Salam penutup. Semua langkah-langkah itu masukkan di dalam RPP. Nanti Pak tinggal tulis di situ nih, bos boleh ditulis. Di pendahuluan. Keyakinan kelas itu di pendahuluan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Terus kemudian PSE itu pembelajaran sosial emosional, ice breaking di awal juga. PSE-nya ya. Ya, PSE atau ice breaking. Ice breaking ya. Kemudian di pendahuluan juga, di pendahuluan juga perlu kita tulis, kita kasih tujuan pembelajaran. Sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya. 3 jam ya Pak punya ya besok ya. Bisa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus disampaikan di awal supaya apa yang dikerjakan siswa itu siswanya sudah tahu. Oke. Kemudian di pendahuluan juga perlu kita tulis atau kita kasih rubrik penilaian. Rubrik. Jadi ini seperti ini nih, penilaian lembar penilaian. Lembar penilaian. Ya. Nah, terkait dengan lembar penilaian ini Pak. Di tujuan pembelajaran ini kira-kira karakter apa yang mau dinilai ini Pak? Karakter peserta didik. Karakter peserta didik yang mau dinilai. Karakter yang mau dinilai mungkin ke pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti masuk ke penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu nanti mereka kerja soal itu penilaian pengetahuan. Apa lagi? Karakternya, yang ke sikapnya. Sikapnya. Disiplin. Iya, mungkin tertib ya. Disiplin ya. Disiplin.
Nah itu dibuat dalam rubrik nanti, rubrik penilaian. Disiplin terus ketenangan dan perasaan. Tenang. Itu masuk disiplin. Disiplin masuk ya, masuk disiplin. Ada jujur mau? Ya, Jujur. Jujur. Ada lagi? Apa lagi? Tanggung jawab, kerjasama. Ya kerjasama. Kerjasama. Karena nanti kan maksudnya penilaian itu ya. Ya, ada lagi? Disiplin, jujur, kerjasama. Tanggung jawab. Ya, Biar kerjanya sampai selesai. Iya. Jangan sampai bongkar habis tidak bisa. Tidak habis nanti. Tidak susung lagi. Itu namanya tidak tanggung jawab ya. Kita cari tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Cukup ini 4 ya. 4 nilai karakter yang ini. Nah, untuk penilaian karakter ini itu Pak bisa pakai rubrik penilaiannya seperti di ini. Benar seperti ini. Ini ada kalau ada berapa nih? Ada 2. Disiplin, tanggung jawab. Kemudian poin di sini 1 2 3 4. Nah, 1 kurang, 2 cukup, 3 sedang, 4 itu baik atau sangat baik. Nah, tinggal checklistnya di baik. Kalau yang baik, kalau kurang checklist di 1 dan jadi formasi kita sendiri untuk format bakunya tidak ada terkait dengan rubrik penilaian itu terganti dengan kreasi guru. Sekarang itu tidak ada lagi bilang oh formatnya begini ya, tidak ada. RPP-nya juga boleh begini juga, tidak harus seperti yang saya punya. Jadi sekarang itu kreasi guru yang penting di dalamnya itu RPP itu pertama ada identitas RPP, ada identitas waktu pelajaran, kemudian ada pendahuluan, ada tujuan, ada pendahuluan di dalamnya, ada inti, ada penutur. Selesai. RPP itu inti itu saja. Terus alokasi waktunya. Alokasi waktunya juga. Nanti dialokasikan sendiri. Dialokasikan sendiri. Di sekitar 3 kali 45 menit itu total jumlahnya berapa jam? Kalau contohnya 180 jam, berarti 180 jam itu dibagi per item. Intinya berapa? Pendahuluan berapa? Inti berapa? Penutur berapa? Saya butuh waktu pada saat keyakinan kelas 5 menit. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini, boleh ditulis rangkum secara keseluruhan, pendahuluan, total dari seluruhnya kita tulis saja di situ. Tapi lebih bagus penilaian seperti ini supaya kita bisa terlihat. Nah, guru-guru biasanya tidak pakai jam. Belajar selama ini saya supervisi observasi itu kendalanya di keluar jalur semua. Bahkan sudah ganti les, dia baru di pendahuluan atau bahkan dia baru mulai di intinya. Penutupnya belum diskusi juga, kaget dia, sudah selesai waktunya. Di RPP dia simpan 20 menit, tapi omongnya sampai 30 menit. Nah, itu. Waktu jam tidak pakai. Kita sekarang belajar RPP itu kan kita kejar target, kita kejar waktu, sesuaikan waktu. Masa belajar tidak pakai jam? Minimal HP lah kita pegang kayak gitu. Saya kayak, nah kayak gitu. Jadi sesuai kita disiplinkan supaya jangan sampai kita keluar dari apa yang kita rencanakan. Jadi kita sudah capek-capek, sudah atur bagus-bagus ini, usahakan supaya pada saat pelaksanaan di kelas itu juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Akhirnya masukannya seperti itu saja. Saya punya kan pakai prakteknya ada codingan yang langsung saya jelaskan prakteknya langsung di LCD. Nah, pakai LCD juga bisa. Oke. Jadi mungkin di penguatan awalnya itu sebelum mereka masuk ke kelompok diskusi itu ada berapa menit yang guru memberikan arahan ataupun tentang materi. Nah, itu kamu jelaskan juga di siap. Kemudian tadi yang Pak bilang problem based learning itu nanti di sini kan kegiatan ininya pasti di dalamnya ada beda lagi. Kalau discovery learning kan seperti ini, nanti kalau based learningnya ada 5 poin juga ya? Ada 5 poin juga. Ada 5 atau 4 poin itu nanti pada terkait dengan masalah terus. Jadi mencari masalah, kan
sudah awal mulai dari masalah, jadi masalah terus itu turun ke bawah sampai menjawab masalah. Nih sampai pada solusi dan permasalahan. Solusi dan permasalahan. Oke. Itu saja. Ada lagi? Terima kasih. Sampai jumpa nanti di observasi besok. Persiapkan diri yang mantap. Nanti boleh dirubah di RPP-nya lebih bagus lagi itu besok. Terus satu lagi rubrik penilaian. Tadi peserta didiknya sudah, ada rubrik penilaiannya belum. Tinggal rubrik penilaiannya. Oke, terima kasih Pak Ali.